Dengan mengikuti program ini, kamu bisa berinteraksi secara langsung dengan teman-teman dari Korea Selatan dan juga mempelajari budaya mereka. Jeonju Volunteer Program adalah kegiatan yang bisa kamu ikuti untuk meningkatkan kemampuan bahasa Korea kamu. Mau tahu cerita selengkapnya? Yuk simak obrolan kami. Annyeonghaseyo, aku Denis. Aku sebagai penerjemah untuk tim Misul Guahak pada acara Jeonju Volunteer Program. Aku Karina, aku bertugas sebagai penerjemah untuk divisi Bogun Cheok. Manaso Panggawayo. Nah, jadi hari ini kami berdua akan berbicara, ngobrol terkait kegiatan kami selama 2 minggu di acara Jeonju Volunteer Program. Kalau Denny sendiri nih, awalnya gimana sih kok bisa ikut Jeonju Volunteer Program dan kira-kira apa yang bikin Denny tertarik buat ikut kegiatan ini? Kalau dari aku sendiri, mungkin sebelumnya aku emang punya interest di Korean language, cuma karena aku bukan dari prodi bahasa dan kebudayaan Korea, chance untuk engage sama teman-teman dari Korea Selatan itu kurang kan. Jadi pas aku dengar ada kegiatan ini di DBSMB itu, aku tertarik banget. Jadi coba apply juga. Mungkin itu sih yang bikin tertarik. Jadi aku coba ikut deh dan alhamdulillah keterima. Kalau aku sendiri karena mungkin aku dari jurusan atau prodi bahasa Korea, jadi biasanya dari jurusan kami pun sering ditawarin untuk ikut kegiatan ini dan aku ngerasa untuk ikut kegiatan ini tuh suatu pengalaman yang bagus banget ya, apalagi untuk pengalaman sebagai penerjemah. Jadi aku ikut kegiatan ini untuk cari pengalaman sebagai penerjemah dan ternyata emang manfaatnya yang aku rasain sendiri banyak banget dan itu ketertarikannya. Kemudian setelah ikut ternyata saking serunya jadi pengen ikut terus gitu. Nah selama 2 minggu ini Denny sendiri gimana nih kegiatan yang dilakukan? Kalau di 2 minggu ini kemarin tuh kita kegiatan pertamanya itu yang main activity-nya mungkin kita ngajar di SD ya Mbak? Iya, kegiatan utamanya ngajar di SD. Terus selain itu kegiatannya kita ada juga bikin mural di tembok SD. Bener. Ada juga festival olahraga. Sebenarnya kalau dari yang main activity-nya tadi, kita kalau dilihat dari jadwalnya ya, kita tiap pagi itu bakal ngecat dulu, mural dulu. Betul. Baru siangnya itu kita ngajar. Tim Bogun Cheok nih, Bogun Cheok yaitu tim kesehatan dan olahraga. Jadi yang diajarkan selain dari praktik-praktik kesehatan kayak menyikat gigi, cuci tangan, terus ada pelatihan CPR juga. Tuh kita juga ada kayak beberapa olahraga dan permainan. Kayak misalnya permainan tradisional Korea yang Mugung Hwakuchi Pyeongseumnida. Kayaknya orang-orang pada tahu nggak sih Mugung Hwakuchi Pyeongseumnida? Kayaknya kayak populer banget karena drama Squid Game ya. Betul banget. Selain itu ada juga beberapa permainan-permainan lainnya. Kalau aku itu dari tim Migwa atau Misul Guahak itu tim art dan science. Jadi sesuai juga sama namanya, kita lebih banyak bikin kerajinan sih. Jadi di hari pertama itu kita bikin kayak udah disediain masker topeng wajah gitu. Kita di situ nyuruh anak-anaknya buat gambar sesuai sama kepribadian mereka. Terus kita juga bikin boneka dari stick, kemudian juga nyusun puzzle. Pokoknya kita emang lebih banyak bikin kesenian gitu sih, tapi yang berhubungan sama science juga. Oh, seru banget ya kayaknya untuk game seru banget karena bikin kerajinan-kerajinan gitu pasti adik-adik SD tuh interest banget sama kegiatan tersebut. Terus selain di divisi kita juga ada juga divisi Hanguk Munhwa atau kebudayaan Korea. Nah, kalau di kebudayaan Korea sendiri ada beberapa materi yang kita tahu sih ada tari tradisional ya. Terus ada menulis nama juga menggunakan huruf Korea. Terus pokoknya kalau tim kebudayaan Korea itu emang ngasih tahu budaya-budaya Korea ke anak-anak SD-nya. Mereka juga ngasih tahu permainan tradisionalnya yang takji. Oh, takji. Iya, betul. Kalau Denis sendiri denger ini nggak, kalau tim Hwangyong nih mereka ngajarin apa tuh? Kalau di tim lingkungan sebenarnya itu kelasnya di sebelah tim Migwa. Terus kayak anak-anaknya antusias banget karena mereka punya slogan dari tim Hwangyongnya itu. Oh, slogan apa tuh slogannya? Slogannya apa ya nama slogannya?
Tim Hwangyong, mari kita jaga bumi. Bumi apa lingkungan. Antara itulah ya pokoknya. Iya. Mereka ada mancing apa ya, sampah. Oh iya, mancing sampah. Iya, betul. Jadi untuk mengajarkan adik-adik buat ngambilin sampah supaya nggak dibuang sembarangan ya. Bisa. Oke, terus selain itu untuk muralnya sendiri yang digambar apa nih kemarin? Kemarin sebenarnya untuk mural itu kita dibagi juga sih ya Mbak. Ada yang tim Indonesia sama tim Koreanya. Jadi kayak kita gambar sesuai sama timnya masing-masing. Cuma overall kita lebih ke gambar tentang lingkungan ya, peduli lingkungan juga buat anak-anaknya. Selain kegiatan di sekolah yang mengajar dan menggambar, biasanya juga kita di akhir pekan itu ada nggak setiap saat sih, cuma beberapa kali aja. Jadi kita ada jalan-jalan keluar juga. Jadi biar orang Koreanya tuh nggak suntuk ya, karena ditembi terus gitu. Kemarin sendiri untuk yang kita kunjungin ada Keraton, Candi Prambanan, ada juga kita lavatur kemarin sebenarnya. Iya, lavatur ke Merapi, betul. Nah, pas jalan-jalan sendiri gimana nih Denis? Denis ngapain aja sama jalan-jalan? Sebenarnya pas jalan-jalan itu awalnya di situ kayak aduh padahal pengen rame-rame gitu. Yeah. Tapi pas nyampe di destinasi untungnya kita ternyata berbaur aja. Jadi buat aku itu pas city tour itu salah satu short escape yang sangat membekas karena kita semua kelihatan happy banget pas itu. Kalau Mbak Karin sendiri gimana? Waktu city tour itu karena harus menerjemahkan dan menjelaskan ini itu, jadi betul. Fokusnya lebih ke sibuk menerjemahkan sih. Jadi ya kerja part 2. Kerja part 2 tapi di luar gitu. Tapi lumayan seru juga sih karena pembahasannya kan jadi beda kan dari yang sebelumnya soal materi ngajar. Sekarang pembahasannya jadi soal ngenalin budaya kita ke mereka kayak gitu. Oh iya, kita juga kemarin itu ada kegiatan home visiting. Iya, betul. Itu kita nggak satu tim ya? Iya, itu kita nggak satu tim juga. Ini salah satu acara yang apa ya, buat aku sih agak deg-degan ya, karena di situ benar-benar harus interpret dari warga lokal sama teman-teman Korea Selatannya. Dan di situ, jadi acara home visiting ini kita mengunjungi rumah salah satu anak SD-nya, dan di situ kita kayak biasa sih ngobrol sama orang tuanya, nanyain kayak kegiatan anaknya di luar sekolah nih kayak apa gitu kan. Tapi di situ karena aku juga first time ya, jadi buat aku itu bikin nervous banget karena buat translate-nya ada beberapa part yang aku juga kayak nggak tahu nih bahasa Koreanya apa atau bahasa Indonesianya apa. Jadi di situ aku pakai bahasa Inggris di beberapa part dan alhamdulillahnya teman-temannya juga paham. Oh, kalau di Mbak Karin gimana? Di tempat aku sih karena nggak ada naskah ya, jadi itu kan saat itu juga kita harus nerjemahin apa yang mereka tanyakan. Itu agak challengingnya karena kita harus nyaring pertanyaannya. Kadang orang dari pihak Indonesianya, keluarganya tuh ada pertanyaan yang ceplas-ceplos ya. Ceplas-ceplos, iya, jadi bener. Itu harus kita saring juga dan kita terjemahkan ke orang Koreanya dengan lebih bisa diterima. Iya. Jadi itu agak tricky di situ. Tapi overall lancar sih untungnya. Alhamdulillahnya. Dan ini tuh sekedar info aja nih buat Denis. Jadi ini tuh yang home visiting itu tuh baru pertama kali diadain di tahun Januari kemarin, bulan Januari kemarin ini. Kalau di tahun sebelumnya kita nggak ada home visiting kayak gitu. Terus selain itu kita juga ada kegiatan memungut sampah ya. Jadi dari sepanjang perjalanan dari penginapan ke sekolah itu kita juga ada kegiatan mengambil sampah di jalan. Lebih ke di selokan sama di rumput-rumput itu kemarin ternyata banyak banget sampah-sampahnya. Iya. Jadi kita ngumpulin dan dijadiin satu. Betul. Oke, nah itu tadi adalah kegiatan kita selama 2 minggu di Desa Tembi. Terus untuk Denis sendiri nih kira-kira dari pengalaman yang dijalani selama 2 minggu kemarin itu apa nih yang paling berkesan? Paling berkesan mungkin ini termasuk juga paling unik ya, memorable banget. Karena jadi ada tiap pagi itu kita harus ngambil undian atau kayak kopiokan gitulah ya, buat nentuin kita seharian ini makan sama siapa aja.
Jadi setiap harinya itu kita makan di rolling, beda-beda. Jadi misalnya hari ini aku makan sama Mbak Karin, besok tapi sama yang lain. Dan itu di satu meja kita bisa sendiri orang Indonesia, terus ada 2-4 orang dari Korea Selatan. Dan menurut aku momen itu menjadi salah satu momen yang memorable ya. Karena pas mau makan tuh jadi mikirin mau topik apa ya abis ini. Iya, abis ini kita ngobrolin apa ya gitu. Karena kan belum tentu deket juga kan sama yang di rolling itu kan. Karena random banget orang-orangnya. Iya, karena di tiap hari diganti terus. Benar. Jadi harus nyesuaiin lagi nih topiknya kayak orang yang ini ngobrolin apa ya asiknya kayak gitu. Iya benar. Itu juga berkesan banget sih. Kalau Mbak Karin apa? Kalau aku sendiri yang paling berkesan itu ada jalan-jalan keluar tadi sih, karena kan kita harus ngenalin budaya kita ke mereka gitu, dan itu sangat-sangat menarik buat aku karena itu adalah hal yang baru di mana kita nggak biasa ngejelasin budaya dengan bahasa asing, dan itu sangat-sangat jadi pengalaman yang berkesan buat aku. Gitu. Tapi ada kesulitan nggak sih Mbak pas lagi menjelaskan ke mereka itu? Tentu saja ada sih. Kalau misalnya ada kosakata yang agak susah nih, atau kita sendiri pun bingung itu apa, kayak benda, misalnya benda ini apa fungsinya, untuk apa, kan kita juga harus tahu dulu kan untuk menjelasin. Nah itu. Misalnya pas lagi makan, ini apa ya, terus dia nunjuk tempe gitu ya. Bagaimana Dennis akan menjelaskan tempe? Kalau pas tempe itu aku sebenarnya udah dengar bahasa Koreanya, apa kacang pokoknya, yang fermentasinya itu udah. Jadi yang tempe itu aman sih. Oh, tempe aman ya. Terus kemarin ada yang nanya kayak soto tuh apa gitu ya. Jadi harus jelasin soto, ini soto gitu. Ada nasi, kuah, dan sayur-sayuran kayak gitu. Kayak terus sama ini nggak sih pas kita tim Indonesia, jadi hampir nggak setiap malam sih sebenarnya, adalah mungkin kayak mendekati hari-hari akhir itu kita ngumpul di kamar buat kayak cerita like how was your day, terus tadi ngapain aja, sama timnya ngapain aja gitu. Karena kan mungkin seharian tuh kita dari pagi, dari jam 6 sampai jam 10 malam atau jam 11 malam itu kan sama teman-teman Korea Selatan terus. Dan itu lumayan capek, menguras energi banget. Padat sih. Pagi ngechat, siang ngajar, sore ke malam kita harus prepare materi untuk ngajar besoknya. Jadi pas ngumpul yang malam itu istirahat banget sih. Short escape juga lagi-lagi. Dan kita juga makan martabak waktu itu ya, pokoknya. Sering banget kita makan martabak malam-malam dari Mbak Kiki. Terima kasih Mbak Kiki. Terima kasih Mbak Kiki sebagai sponsor. Itu aku suka banget sih bagian itu. Dan kita juga jadinya bonding sesama tim Indonesia. Itu juga yang jadi hal yang aku rindukan selama volunteer ini sih. Jadi deep talk malam-malam sama teman-teman. Jadi ketika di sana kan kita kayak hampir tiap malam, meskipun gak tiap malam, kita ada ngobrol hari ini ngapain, hari ini gimana, ada yang susah nggak, ada yang sulit nggak gitu, sini cerita. Terus kayak karena kita saling cerita gitu tuh, kelar acaranya udah balik ke rumah nggak ada someone to talk lagi, jadi jadi agak sepi ya, jadi kayak kangen banget sih untuk ngobrol sebelum tidur sama teman-teman kayak gitu. Kalau Denny sendiri yang paling dirindukan apa nih? Aku mungkin dari tim aku, tim Migwa atau tim Art dan Science aku, jadi di hari terakhir itu, di malam terakhir, kita dapat surprise dari teman-teman Koreanya. Jadi mereka ngasih letters gitu ke kita, tapi kita juga nggak mau kalah dong, jadi kita juga ngasih surprise ke mereka, kita ngasih batik. Wah, ngasih batik. Iya, ngasih batik. Jadi di situ kita tiba-tiba nangis semua sampai jam 1 atau jam 2 malam. Waduh. Dan itu sebenarnya nangisnya nggak begitu lama, tapi kebanyakan bengongnya gitu Mbak. Jadi sampai jam 2 kita bengong di atas, di gazebo yang atas sawah itu. Sampai jam 2 pagi. Masih kayak ngerasa nggak nyangka ya, kayak kok tiba-tiba udah selesai gitu. Nah, waktunya berjalan begitu cepat ya ternyata. Karena paginya juga udah harus ke airport, jadi ya udah deh kita habisin waktunya di sini aja sambil nangis-nangis. Iya benar banget. Itu sih yang paling aku kangenin. Kalau Mbak sendiri apa? Itu tadi yang aku ceritain di awal soal tidur. Sebelum tidur kita
ada ngobrol-ngobrol dulu, terus ada orang atau lawan bicara yang bisa diajak buat ngobrol pakai bahasa Korea tuh seru banget. Jadi itu juga hal yang aku kangenin. Ini nyambung sama yang tadi sih, yang kita tim Indonesia itu ngobrol malam-malam. Sebenarnya karena seharian udah ngomong bahasa Korea terus tuh, jadi di kepala tuh, aduh mau ngeluarin bahasa apa lagi nih di mulut. Jadi pas udah nyampe kamar tuh udah Indonesia semua, udah apa ya? Kayak lega kayak gitu lega. ya. Udah cukup gitu. Iya, benar-benar. Soalnya aku kan juga ada beberapa kosakata dan tata bahasa yang gak aku tahu gitu. Jadi pas udah ngomong bahasa Indonesia lagi udah lega banget. Iya, udah oke. Jadi kayak istilahnya kita bisa ngobrol tanpa berpikir dulu gitu bener. Bisa ngerehatin pikiran dulu. Kalau diingat-ingat lagi emang sengangenin itu sih. Jadi pengen ikut lagi nggak sih Denis? Pengen banget. Denis tahun depan mau ikut lagi mungkin? Karena kebetulan kan tiap tahun ada ya. Tahun depan mau ikut lagi? Insya Allah ikut lagi. Insya Allah ikut lagi. Nah jadi buat teman-teman yang pengen ikut kegiatan Jeonju Volunteer Program bisa gabung ke DBSMB ya. Atau kalau yang udah di DBSMB tahun depan mungkin kalau ada rekrutmennya bisa coba daftar aja. Nanti siapa tahu terpilih untuk bisa ikut acara Jeonju Volunteer Program. Nah jadi itu sekian dari kami. Nah, that's it. 감사합니다.